Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat presentasi hari ini. Adapun topik dari kelompok 4 adalah Tokopedia. Perkenalkan, nama saya Dahyong Yenwargo yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok 4 adalah Dahyong Yenwargo, saya sendiri, Andi Nugroho, Muhammad Septian, Tiar Prayogo, Untung Erik. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk penyajian materi yang pertama akan dibawakan oleh Andi Nugroho. Kepada Andi Nugroho, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia karena kesuksesannya sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Visi dan misi. Visi dari Tokopedia adalah membangun Indonesia lebih baik melalui internet. Misinya adalah untuk terus berusaha memberikan kesempatan kepada setiap individu di Indonesia untuk memulai bisnis dengan mudah dan gratis pada Tokopedia. Di sini terdapat logo Tokopedia. Logo Tokopedia didominasi dengan warna hijau karena warna hijau identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan. Tokopedia selalu berusaha untuk tidak egois dan selalu melihat dari sisi pengguna. Selalu berusaha untuk banyak fitur-fitur Tokopedia yang berasal dari masukan para stopper pengguna aplikasi Tokopedia. Topet, burung hantu berwarna hijau, adalah maskot dari Tokopedia. Logo dari Tokopedia ini adalah tulisan berwarna hijau yang bertuliskan Tokopedia. Ya, itu dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Penyajian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Septian. Kepada Muhammad Septian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Maskot. Topet merupakan maskot dari Tokopedia. Topet sebagai maskot dari Tokopedia. Dan kenapa burung hantu? Karena burung hantu banyak dijadikan sebagai simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Serta burung hantu juga memiliki kemampuan untuk melihat semua arah. Begitu pula dengan Tokopedia yang selalu berusaha untuk melihat dari berbagai sudut, baik pembeli maupun penjual, dalam mengembangkan layanan Tokopedia agar bisa semakin memudahkan. Slogan sudah cek Tokopedia belum? Menjadi salah satu pemasaran Tokopedia ke publik. Justru sukses membuat orang dengan mudah mengenal dan mengetahui Tokopedia. Slogan ini memiliki latar belakang Tokopedia selalu menjalin hubungan baik dengan user maupun mercedennya. Selain itu, Tokopedia juga berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk user dan mercedennya. Oleh sebab itu, untuk bisa menjalin hubungan dan memberikan pelayanan yang baik, Tokopedia selalu dekat dengan user dan mercedennya. Kedekatan ini akhirnya membawa Tokopedia menemukan slogannya. User dan Mercedes sering ditanya, kalau mau cari barang bagus dan murah di mana ya? Mereka dengan kompak menjawab, udah cek Tokopedia belum? Karena banyaknya user dan Mercedes yang menyampaikan kalimat ini, tim manajemen dan tim rep akhirnya menjadikan
sudah cek Tokopedia belum sebagai slogan dari Tokopedia? Selanjutnya, layanan Tokopedia. Tokopedia ini menyarankan mengapa beli online di Tokopedia aman dan nyaman. Tokopedia lebih aman karena belanja online di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan. Karena pembayaran baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang diterima. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, konsumer pun bebas dari penipu-penipu online dengan identitas tidak jelas. Tokopedia juga banyak pilihan sebagai mall online terbesar di Indonesia, tempat berkumpulnya toko-toko online terpercaya di Indonesia. Di Tokopedia ada jutaan ragam produk yang siap untuk dibeli, tanpa perlu macet dan bisa tracking keberadaan barangnya secara online. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyajian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Tiar Prayogo. Kepada Tiar Prayogo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tokopedia juga menyarankan mengapa harus jualan online di Tokopedia. Di Tokopedia mudah untuk mendapatkan kepercayaan pembeli baru. Tidak perlu repot dengan cash on delivery atau COD. Pembeli akan merasa aman berbelanja produk berkat fasilitas rekening bersama dari Tokopedia. Tokopedia juga memberikan layanan sertifikasi pembayaran otomatis sehingga penjual bisa fokus pada perkembangan bisnis online tanpa harus direpotkan dengan sertifikasi pembayaran manual yang ribet dan berisiko kesalahan. Sertifikasi pembayaran dilakukan otomatis oleh Tokopedia dari semua bank di Indonesia. Tokopedia juga terhubung ke berbagai logistik, tidak perlu lagi membalas pesan seputar biaya ongkos kirim. Tokopedia kini terhubung ke 6 logistik terbesar di Indonesia. Hitung ongkos kirim dan tracking pesanan dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Pengguna Tokopedia tidak sampai 3 minggu dari tanggal launching, Tokopedia juga sudah memiliki lebih dari 5.000 anggota, lebih dari 660 toko aktif, dan 6.700 lebih terjual. Dalam 2 tahun terakhir, kunjungan ke situs Tokopedia yang berasal dari perangkat mobile telah naik dari angka 56% menjadi 79,55%. Di rentang waktu yang sama, jumlah transaksi yang berlangsung di perangkat mobile juga naik dari 29% menjadi 73,58%. Bukan hanya pedagang perorangan, kemudahan pemasaran produk yang ditawarkan situs jual beli online Tokopedia juga mulai dilirik beberapa perusahaan retail berasal besar seperti Ramayana, Century, Oppo, Smartfren, hingga Mustika Ratu. Perusahaan tersebut menggandeng Tokopedia untuk turut memasarkan produk mereka secara online. Jenis produk. Ketika membuka toko online di tokopedia.com, pastikan dengan menggunakan fungsinya sebagai tempat berjualan dan melakukan transaksi, bukan sebagai ajang promosi. Jadi, barang yang dipajang di etalase Tokopedia adalah barang yang akan benar-benar untuk dijual. Tokopedia hanya menjual produk, bukan berupa jasa. Penjualan jasa di Tokopedia akan sulit untuk disertifikasi sehingga tidak menimbulkan transparansi dalam bertransaksi. Selain jual beli produk, di Tokopedia juga melakukan transaksi seperti top donasi, pemesanan dan pembayaran tiket kereta api secara online, angsuran kredit, pembayaran air PDAM, gift card, pembelian pulsa handphone, pembelian token listrik PLN, pembayaran iuran BPJS, pembelian voucher game, fitur pelanggan, serta pembayaran seluler pasca bayar dapat dilakukan di Tokopedia. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penyajian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Untung Erik Liansyah. Kepada Untung Erik Liansyah,
Waktu dan tempat saya persilahkan. Dayong, sini ada katalog online atau promosi dari aplikasi. Di sini semua detailnya dijelaskan mulai dari semua produk terjual, prosedur, kerugian, baju anak, tas, dan semua bahan ada di Tokopedia. Katalog adalah fasilitas terbaru Tokopedia yang menyajikan halaman terpusat produk-produk yang ada untuk pengalaman berbelanja yang lebih baik. Pada halaman katalog, semua produk serupa akan dikumpulkan menjadi satu. Calon pembeli dan penjual dapat menemukan hal yang mereka perlukan di laman blog tokopedia.com. Dan laman tersebut tersedia juga berbagai tips dan peraturan yang berlaku bagi pengguna Tokopedia. Nah, jadi kesimpulannya, Tokopedia merupakan sebuah website jual beli online atau toko online e-commerce di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Target pasar Tokopedia adalah penjual dan pembeli, di mana Tokopedia menyediakan tempat bagi penjual untuk memasarkan barangnya, serta pembeli yang bisa melihat dan memilih barang yang akan dibeli. Transaksi antara penjual dan pembeli di Tokopedia menggunakan sistem rekening bersama, yaitu ketika uang dari pembeli ditahan terlebih dahulu di rekening milik Tokopedia, dan saat barangnya telah sampai di tangan pembeli, barulah uang yang ditahan tersebut diteruskan ke rekening penjual. Baiklah, sampai di sini saya kembalikan ke Mas Dahyong. Baik, terima kasih untuk penyajian materinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.